Oke. Share screen. Oke, udah keluar ya share screen-nya. Iya, Pak, ada. Kan misalkan kontrolnya mengganggu. Misalkan kita cari apa hashtagnya makanan ya. Nah ini teman-teman cari nih, misalkan nih yang di sini apa? Ini kan ada yang top post itu kan yang di atas nih ya, ada 9 post nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, yang 5 video itu yang ini kan video nih, ada tandanya. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti di screenshot aja nih, dikecilin layarnya gitu ya, biar supaya semuanya masuk gitu. Oh, kayak gitu ya, Pak. Iya, screenshot aja. Jadi nggak perlu satu video di screenshot gitu nggak perlu. Nggak usah kebanyakan. Oh ya udah. Langsung Pakai aja. juga gambar kayak gitu juga ya, Pak? Iya, yang gambar. Kalau ini kan gambar nih, gambar Iya. gitu ya. Oh, Nah ya, itu paham, Pak. fungsinya itu nanti kalau kalian mau posting video atau gambar, kira-kira hashtag mana yang bisa bikin video Anda viral gitu ya. Kalau Anda pakai hashtag makanan ini, maka pilihan yang paling tepat apa? Video. Karena apa? Banyak yang masuk top post ini adalah video. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 video dia masuk viral, 3 gambar nggak viral. Jadi untuk hashtag makanan lebih tepat pakai video. Gitu. Makasih, Pak. Ya. Ada lagi teman-teman? Sudah 87. Oke. Oke, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar nanti yang lain sambil nyusul aja. Waalaikumsalam warahmatullahi. Malam ini kita masuk ke materi ke-11, optimasi Instagram channel. Kemungkinan ini yang terakhir gitu ya. Part 3-nya harus sudah selesai nih. Sampai ke nanti saya demoin kalau Anda mau buat konten gitu ya. Anda mau buat video, mungkin beberapa dari Anda udah terbiasa buat konten, buat video dan segala macam. Oke. Harusnya nggak ada masalah. Kemudian buat Anda yang nggak bisa Photoshop, buat Anda yang nggak bisa software edit yang lumayan rumit gitu ya, nggak usah berkecil hati gitu. Nanti saya akan sharing gimana caranya Anda nggak punya skill Photoshop dan segala macam gitu ya. Nanti Anda tinggal klik aja. Gimana caranya buat konten yang menarik gitu. Jadi bukan hanya nge-repost konten orang gitu ya, tapi juga Anda bisa nanti membuat postingan Anda sendiri yang original. Jadi emang di Instagram itu memungkinkan Anda untuk melakukan repost gitu ya, memungkinkan Anda untuk merepost konten orang lain, tapi nggak nutup kemungkinan juga gitu Anda buat konten sendiri, dan memang Instagram memprioritaskan bagi orang-orang yang membuat kontennya itu secara bikin konten sendiri lah. Jadi banyak konten-konten kreator memang yang lebih
utamakan oleh Instagram. Jadi kalau masuk pencarian gitu, mesin pencarian, lebih yang diprioritaskan adalah konten-konten yang original ketimbang konten-konten yang memang repost dari orang lain. Tapi nggak nutup kemungkinan juga ya teman-teman, Anda masuk postingannya viral gitu ya, dan boleh jadi lebih viral ketimbang yang punya konten gitu ya. Tergantung strateginya Anda. Nanti kalau misalkan Anda pakai strategi saya, kemudian Anda bikin konten sendiri, harusnya bisa lebih viral. Ini saya kasih contoh ya. Ini akun saya nih. Udah nambah tiap hari gitu ya. Nah ini kemarin saya dapat postingan viral nih. Nah, ini udah 118.000 view gitu teman-teman ya. Ini udah 118 view, kemudian dari sini saya udah dapat hampir 1.200 follower baru gitu teman-teman. Luar biasa. Cuma memang mayoritas followernya itu adalah orang-orang Malaysia, orang-orang Melayu. Ya. Waktu saya repost ini, saya nggak kepikiran yang punya konten siapa. Ya. Cuma saya tahu yang punya konten itu ini nih, Dapur CH. Ini kayaknya konten-konten masak Malaysia. Begitu saya klik gitu ya, kontennya ini postingan konten ini gitu ya. Saya pikir dia dapat view lebih besar dari saya gitu ya. Ternyata jauh nih teman-teman. Oh mana dia postingannya ayam? Oh udah hilang ya. Dan postingan dia nggak ada yang viral, cuma 400-an, 200-an gitu. Sambal udang. Nggak ada. Tadi harusnya dia ada di sini. Kemarin saya lihat cuma ratusan orang yang lihat. Jadi emang kadang-kadang reposter kayak saya nih, orang-orang yang repost konten-konten orang lain gitu, bisa jadi lebih banyak dilirik orang gitu ya. Karena mungkin saya punya metode yang tepat untuk memasarkan konten saya. Saya punya cara-cara yang udah pernah saya share ke teman-teman gitu ya. Gimana caranya memviralkan konten itu akan lebih banyak dilirik orang ketimbang orang yang punya konten itu sendiri. Makanya dulu ada beberapa bulan yang lalu, mungkin belum ada setahun gitu ya, ada komunitas tertentu yang memang berkeberatan di repost kontennya. Udah kalau modelnya kayak gitu berkeberatan di repost kontennya, kita nggak usah repost, kita cari konten yang lain aja gitu ya. Karena memang aslinya yang punya konten adalah mereka yang berhak gitu ya untuk memanipulasi kontennya mereka. Ini juga kalau misalkan si Dapur CH-nya ini DM ke saya minta diturunin kontennya, ya saya turunin, nggak ada masalah gitu ya. Dan dari sini saya udah dapat, tadi pagi saya cek sih udah hampir 1.200 follower. Ini ada 118.000 yang view gitu ya. Kemudian yang nge-save itu ada sekitar 100 ribuan kalau nggak salah yang nge-save ya. Kemudian yang ngelihat yang berkunjung ke profil saya itu ada sekitar 1.800-an. Kemudian yang follow Instagram saya ada 1.200. Berarti conversionnya gede banget ya, untuk konten ini. Sampai saya karena ngelihat ini viral banget gitu, akhirnya saya tarik lagi kontennya dia tuh. Beberapa kontennya dia saya tarik. Ini ikan pari. Kemudian ikan masak kuali, konten-konten Malaysia. Cuma yang ini kurang nendang. Ini udah 1.700. Ya lumayan lah, saya dapat traffic dari sini. Kemarin kalau sempat saya share itu follower sekitar, mungkin teman-teman udah ngeliat juga sekitar 9 ribuan, 8.900 waktu awal-awal. Sekarang 8.000, nggak sampai 8.900, 8.000 sekian lah. Sekarang udah 9.600. Bentar lagi nembus 10.000 deh. Kalau udah nembus 10.000 biasanya naiknya itu lebih cepat. Dan ini per hari saya bisa dapat 100 follower baru. Nah itu enaknya kita kalau posting sesuatu nggak berdasarkan nggak jualan produk ya teman-teman ya. Kalau kita jualan produk, orang cenderung bosen. Sering lagi.
Kalau kita jualan produk orang cenderung bosen. Tapi kalau kita sharing gini kayak resep gitu ya, sharing makanan enak gitu, itu orang lebih lebih tertarik untuk berkunjung, untuk ngelihat, nge-view konten kita gitu ya, nge-like, dia save gitu. Apalagi kayak gini resep gitu ya, orang pasti bakal nge-save, minimal nge-like atau dia komen gitu ya. Kalau kayak gini kan dia biasanya yang follow ibu-ibu nih teman-teman. Ya, yang follow ibu-ibu. Nah ini kan kayak ibu-ibu nih. Dia nge-tag suaminya gitu. Nanti suaminya komen lagi gitu. Gimana metode saya buat viral? Yang pertama saya buat yang paling penting adalah di paragraf pertama ini teman-teman ya. Ini yang akan muncul waktu Anda view konten gitu ya. Anda browsing sesuatu, akan muncul gambar, pertama gambar. Yang kedua adalah beberapa kata di atas judulnya ini gitu. Jadi judulnya ini harus powerful juga teman-teman. Jadi menjelaskan isi konten gitu. Ada orang pemain YouTube gitu, dia main namanya pakai clickbait gitu ya. Cuma saya nggak kurang interest juga. Kemarin saya coba juga clickbait itu di konten YouTube saya, cuma nggak gitu ini. Kayak optimasi Instagram bisa beli mobil Alphard, nah itu clickbait teman-teman. Jadi cenderung melebih-lebihkan gitu ya isi konten. Jadi kita ngarepin orang bisa ngeklik konten kita, nanti dari situ kita dapat traffic banyak. Nah itu bisa aja digunakan, cuma memang nggak biasanya orang kapok nanti balik lagi ke konten kita karena nggak sesuai gitu antara judul dengan isi. Nah ini kalau di Instagram, kalau kayak resep gini saya masukin judulnya ini yang benar-benar powerful gitu ya, nggak terlalu bertele-tele gitu. Nanti saya masukin, kemudian di sini source-nya gitu saya masukin, di sini akun saya nih karena kemarin saya pakai strateginya multi account ya teman-teman ya. Kalau teman-teman masih ingat nih. Kelewatan ya. Strateginya multi account. Nah ini multi account. Ini strategi saya multi account. Cuma di sini banyak, di bawahnya banyak lagi saya. Nah ini nggak support untuk cuma satu account aja, tapi saya main di banyak account gitu ya. Jadi saat ini viral gitu ya, saya dapat juga traffic dari sini. Gitu. Jadi beberapa follower saya ada yang masuk kemari juga. Nah itu biasanya saya kasih signaturnya kayak gini. Gitu. Kemudian akun-akun saya yang lain. Kemudian di bawahnya adalah hashtag. Nah hashtagnya ini ya itu yang kemarin saya sharing gitu, cara riset hashtag. Gitu. Kalau misalkan dia video, maka kita nyarinya di mana gitu ya. Kemudian kalau udah viral gini, usahakan selama beberapa hari ke depan, 3 hari, 4 hari ke depan, gitu. Jangan dipakai lagi hashtagnya, dimin aja dulu. Karena apa? Karena kalau udah viral gini, dia akan terus gulung ya teman-teman ya. Dia akan terus ngasilin traffic buat kita. Tapi kalau misalkan kita hajar lagi hashtag yang sama, maka yang terjadi apa? Saat kita hajar lagi hashtag yang sama, boleh jadi konten kita akan turun cepat, lebih cepat gitu ya. Harusnya kita viral bisa sampai 3 hari, 4 hari, atau even bisa sampai 7 hari gitu ya viral gitu ya. Tapi karena kita hajar lagi di hashtag yang sama, maka yang terjadi apa? Yang terjadi konten yang kita udah keburu viral gitu ya, dia jadi terindeksnya jadi turun gitu ya. Makanya saya punya tabungan hashtag sebenarnya, hashtag. Jadi kalau saya posting itu saya punya celengan hashtag, beberapa hashtag. Jadi saya rolling. Jadi teman-teman ya. Jadi teman-teman yang pertama tadi kalau misalnya udah viral jangan pakai lagi hashtagnya selama beberapa hari ke depan. Kemudian kalau posting jangan pakai hashtag yang sama berkali-kali. Jadi kalau misalkan Anda posting hari ini pakai hashtag ini variabelnya ini misalkan ada berapa? 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17. Pakai 17 hashtag yang sama gitu ya.
waspada teman-teman, nanti di di Instagram itu Anda bisa kena shadow ban. Shadow ban itu konten kita tetap ada, Instagram kita tetap ada, tapi yang terjadi apa? Yang terjadi follower kita nggak nambah-nambah. Kenapa? Karena kita menghajar hashtag yang sama berkali-kali gitu ya. Contohnya misalnya gini, ayam bakar kita klik nih. Ayam bakar. Nah, begitu kita posting dengan konten ayam bakar gitu ya. Konten pertama kita masuk kemarin nih. Di most recent yang pertama. Begitu kita posting lagi konten kita yang tadi di sini, kemudian geser. Di sebelahnya ada konten kita juga gitu. Kemudian kalau kita posting dalam satu hari bisa 6 postingan, maka di 6-6-nya ini adalah konten kita. Dan itu nggak baik, teman-teman. Buat di Instagram tuh nggak baik. Kita dianggap sebagai spamming gitu ya. Melakukan spam di hashtag yang sama. Nah, itu bisa jadi kita kena shadow ban. Nah, shadow ban itu ya itu tadi, akun kita ada, postingan kita ada, tapi yang view sedikit gitu ya, 1, 2, gitu, 10 gitu. Itu jadi buang-buang energi aja, teman-teman. Kemudian udah masuk ini, nah kalau udah mulai komen, udah ada yang komen nih gitu ya. Karena postingan kita diukur viral atau enggaknya itu adalah yang pertama dari berapa banyak orang yang lihat, berapa banyak orang yang ngasih love gitu ya, berapa banyak orang yang komen, berapa banyak orang yang share, berapa banyak orang yang save, misalnya di save di sini ada 100 ribuan yang save. Nanti gimana caranya memperbesar orang yang ngasih love gitu ya? Berarti kita kasih konten yang menarik. Nanti dia akan kasih love ke kita. Kemudian gimana caranya orang bisa nge-save ya sama, kontennya menarik gitu ya. Karena orang main di sosial media pasti dia mau ngelihat sesuatu yang menarik, sesuatu yang unik gitu ya, sesuatu yang baru gitu ya, dia belum pernah lihat dan itu bisa bisa sesuai dengan hobinya dia, bisa jadi gitu ya. Atau konten-kontennya lucu gitu ya. Di Instagram banyak tuh konten-konten lucu, isinya cuma nyari follower doang. Kemudian nanti begitu kontennya bagus, orang tertarik untuk nge-save, dia banyak kasih love, dia banyak kasih save gitu. Kemudian dia komen gitu ya. Nah, kalau komen ini kita bisa manipulasi, teman-teman. Instagram itu ngitung komennya bukan cuma komen orang yang datang ke konten kita doang nih, kayak gini orang yang ada. Tapi dia juga ngitung nih, komen kita juga dihitung sebagai interaksi gitu ya. Jadi kalau ada orang yang komen di konten kita di Instagram gitu, jangan disia-siain gitu. Ini ajang Anda untuk ngasih spam komen. Spam komennya ya kasih aja gitu ya. Dia mau buat nih besok, saya mau buat besok nih masak, ya udah saya kasih saya komen aja, gas kak, ayo kak gitu kan. Kalau Malaysia bahasanya jom gitu ya, ayo gitu kan. Ya seperti ini, jadi setiap orang komen pasti gitu, pasti saya kasih komen lagi gitu. Kan dia kasih komen kemudian, yuk pak, yuk buat kak gitu, jom buat kak. Nah ini kayak gini. Jadi jangan disia-siain teman-teman. Kalau udah ada yang komen, kita kasih komen lagi. Nah itu memungkinkan konten kita akan naik lagi ke atas gitu. Begitu dia average-nya udah turun gitu ya, kemudian ada komen, kita hajar komen lagi, syukur-syukur ada interaksinya gitu ya. Anda juga bisa gitu. Begitu seseorang ngasih komen, Anda kasih pertanyaan gitu untuk memunculkan apa? Memunculkan interaksinya dia. Kita berharap gitu dengan pertanyaan kita, dengan komen kita, orang tersebut balas komen lagi gitu ya. Jadi makin ramai orang yang komen di Instagram kita, maka konten kita akan semakin viral gitu ya. Makanya banyak artis-artis yang mau terkenal, yang namanya udah turun gitu, dia nyari kontroversi gitu kan. Kenapa? Karena dia ngejar interaksinya, ngejar interaksi orang-orang yang follow. Nanti begitu orang-orang yang follow interaksinya ada gitu, maka saat dia interaksinya ada, maka konten dia akan naik ke atas. Gitu. Itu memungkinkan konten dia dilihat sama orang-orang yang bukan follower dia gitu. Makanya jadi viral, jadi gede. Nah ini saya komenin terus nih. Jadi kalau udah viral gini ya tinggal pantau aja. Tiap pagi itu biasa pantau kalau
atau enggak saya lagi lagi senggang gitu ya, pantau aja. Kira-kira kontennya udah naik seberapa banyak, kemudian komenannya udah seberapa banyak gitu ya. Kemudian kalau lagi kayak gini ya biasanya dicek-cek aja udah berapa komenan gitu ya. Kayak gini udah ada komenan 1 nih ya. Nanti kita balas aja nih. Ini kayak gini. Nah, udah sesimpel itu teman-teman. Kita naikin interaksi di konten Instagram kita. Nanti dengan banyaknya komen, banyak like, banyak save, banyak share gitu, kita akan naik ke atas. Nanti begitu banyak yang interaksi, maka orang yang berkunjung ke follower kita, ke biografi kita akan semakin besar gitu ya. Begitu dia berkunjung ke biografi kita semakin besar, maka akan ada potensi dia bisa follow Instagram kita gitu ya. Kemudian dia bisa ini dia ngelihat ada paid promote, endorse, dia bisa ngubungin admin saya nih untuk pasang iklan gitu ya. Nah, itu dari situ revenue-nya. Nah, ini udah mulai dari situ udah mulai banyak yang nanya-nanya. Jadi jangan disia-siakan ini tampilan profilnya ini ya, sampai ke situsnya ini jangan disia-siakan karena kita bisa ukur di situ. Kalau Anda yang udah set akun bisnis ya, teman-teman. Oke, itu sekilas tentang Instagram saya. Kemudian ini ada yang strategi optimasi. Kemarin kita udah bahas, ada single account, ada multi account. Gitu. Multi account yang tadi saya udah ceritain. Bisa juga akunnya 1 gitu ya. Ada ribuan akun, support akun 1. Jadi kalau prinsipnya kayak di SEO gitu, search engine optimization itu modelnya kayak apa ya? Kayak backlink aja. Jadi backlinknya di sini banyak gitu ya, ribuan backlink. Di sini domain utamanya. Jadi backlinknya itu nge-support akun utamanya, mereferensikan gitu ya. Karena makin banyak orang yang mereferensikan akun utamanya, boleh jadi trafficnya akan semakin besar nih akun utamanya. Jadi ini akun-akun pengumpul traffic lah. Dan nggak cuma dari Instagram juga teman-teman ya. Kalau Anda main di sosial media, makanya begitu Anda buka akun, Anda beli nomor gitu ya, beli nomor handphone, Anda buka semuanya. Anda buka Gmail, Anda buka Tokopedia gitu. Ya biasanya kalau saya buka akun baru gitu, beli nomor, saya buka Gmail, Tokopedia, Shopee gitu. Kemudian Instagram, Twitter, Facebook, itu TikTok gitu ya, itu pasti tuh. Nanti saya list di Excel gitu, passwordnya apa masing-masing gitu. Nanti begitu dia naik, nanti saling support aja gitu. Jadi trafficnya bisa jadi dari Instagram, bisa juga dari Twitter, dari Facebook, dari TikTok misalkan. Kemudian bisa juga dari e-commerce gitu. Nanti kalau kita mau jualan, bisa juga nanti dari website misalkan gitu. Jadi macam-macam. Nanti dari Instagram juga di-spread lagi. Jadi saling sharing traffic. Dengan gitu kita bisa dapat viewer yang banyak. Jadi memang kuncinya kalau Anda mau sukses di digital gitu ya, kuncinya adalah brutal. Brutal itu apa ya? Jangan nanggung-nanggung gitu teman-teman ya. Asumsinya pokoknya kalau di YouTube itu satu video itu ada 1 viewer gitu. Kalau kita mau menghasilkan 1000 viewer, maka kita buat 1000 video gitu ya. Nanti saya ajarin gimana caranya ngebuat 1000 video dalam waktu nggak lama lah, 1-2 hari mungkin bisa. Oke, kemudian nih ini udah ya kemarin strategi optimasi. Setelah akun IG-nya memiliki specific niche, ini kan tugas Anda ya. Anda udah tentuin akun Instagram Anda, topiknya apa, namanya disesuaikan, kemudian pilih jenis konten postingan. Anda mau posting apa nih? Mau posting video atau mau posting gambar? Gambarnya apa? Gambar single atau carousel gitu ya. Nah, nanti disesuaikan dengan hashtag-nya, teman-teman ya. Tadi saya udah buka di awal sama Delima ya. Kayak gini kan tadi
Misalkan ini hashtagnya makanan ya teman-teman ya. Anda kalau mau pakai hashtag makanan gitu, dilihat juga kontennya di sini. Dia yang masuk top postnya itu yang single picture gitu ya, kayak gini, atau yang video yang mayoritas gitu ya. Kalau Anda lihat di sini, top post itu ada 9 biasanya. 3, 6, 9 bawahnya. Yang video itu ada 2, 4, 6, 7. Ada 7 video. Kemudian ada 8 nih, 8 video. Gambarnya cuma 1 gitu. Kalau Anda posting gambar aja single gitu ya. Jangan pakai hashtag makanan. Kenapa? Kemungkinan viralnya semakin kecil gitu ya. Tapi kalau misalkan Anda mau pakai hashtag makanan, maka konten yang Anda harus posting adalah apa? Video. Kenapa? Karena potensi besar. Di sini ada 8 video nih yang masuk ke top post gitu ya. Kalau Anda masuk ke top post ya udah. Ini memungkinkan Anda masuk viral nih. Nah, cuman viewernya nggak begitu banyak kan. 23.000. Cuma ini doang 126.000. Jadi emang konten-konten martabak itu laku teman-teman. Dijadiin konten. Bahkan kalau kita makan gini kan enak nih rasanya. Cuma kalau beberapa kali saya posting martabak itu pasti selalu viral. Gitu. Oke. Jadi pastikan konten dan hashtagnya sesuai gitu ya. Dia lakukan research mandiri, pakai fasilitas search di Instagram gitu. Oh iya. Kalau ini aja deh. Nah, ini kalau pakai tool saya nih, ini konten saya belum Instagram saya belum dioptimasi gitu ya. Kalau pakai tool saya kita bisa saya pakai toolsnya namanya Viral gitu ya. Kita bisa riset juga ya. Tadi kayak cuan lagi. Nah, ini kita bisa riset nih, teman-teman. Kita cari insight-nya dia nih. Bentar. Nah, ini kita bisa riset hashtag apa yang dia gunain gitu ya. Jadi kita nggak perlu riset panjang-panjang ya teman-teman ya. Kita nggak perlu riset satu persatu kira-kira konten hashtag apa yang kira-kira bisa bikin konten kita viral gitu. Tapi dengan tools ini ada manfaatnya, salah satunya ini. Jadi kita lihat kompetitor kita gitu ya. Kemudian dia pakai hashtag apa sih gitu ya. Nanti bisa dilihat nih di insight-nya ini. Bentar saya tunjukin. Nah, sini aja. Show result. Nah, ini hashtagnya dia nih. Tuh lihat. Ini hashtagnya dia nih. Nah, kalau konten Anda Instagram Anda baru gitu ya. Kemarin saya saranin pakai hashtag yang di bawah 100.000. Jadi cari aja nih hashtagnya yang 100.000. Klik-klikin aja nih. Tuh klik. 100.000 selesai. Nih 50.000. Terus setelah itu kita copy. Tapi kalau mau lebih simple lagi, save caption. Nah, ini hashtag hashtag ini saya koleksi saya gitu. Jadi begitu saya posting saya udah punya template-nya gitu ya. Saya tinggal masukin aja. Gitu. Jadi lebih simple. Jadi tinggal save aja tuh. Save selection hashtag-nya tadi. Setelah itu kita bisa pakai. Kita bisa gunain untuk postingan kita. Nah, selain itu gitu ya, powerful-nya tools ini, kita bisa lihat nih posting time-nya dia di jam berapa nih, lihat tuh enak tuh. Kita bisa lihat di jam 6 ya, teman-teman ya. Dia bisa dapat follower banyak dengan 205 postingan gitu ya. Dia posting setiap jam 6 malam gitu. Jadi kita tinggal ikutin aja. Dia posting di jam 6 ya udah kita pakai postingan di jam 6 juga gitu. Dengan hashtag yang mirip-mirip dengan dia. Nanti kita bisa otomatis kita bisa dapat marketnya dia juga. Gitu. Average post-nya itu, nah nih average post-nya dia tiap hari cuma 1. Tuh, 1.
minggu doang dia post lebih dari satu ya. Average-nya cuma 1 kali post gitu ya, tiap hari. Kemudian hashtag yang dipakai nggak lebih dari 25. Jadi sesuai dengan saran saya kemarin ya teman-teman, pakai hashtag jangan lebih dari 25. Maksimal itu di Instagram hashtag 30. Over dari 30 tidak disarankan. Tapi kalau Anda mau bagus, biasanya orang pakai sekitar 15 sampai 25 hashtag. Nah, gitu. Kemudian ini variasi hashtagnya dia ada yang populer itu apa yang jutaan gitu ya. Kemudian ada yang medium gitu ya. Ada juga yang spesifik. Spesifik itu lebih ke arah isi kontennya itu apa gitu ya. Kemudian ini jumlah like, komen yang penting itu ya. Nah, ini kita udah dapat 2 nih, waktu postingannya, kemudian sama hashtagnya. Jadi kita bisa nge-grab marketnya dia secara nggak langsung gitu ya teman-teman ya. Karena yang paling penting adalah yang pertama hashtag, konten, hashtag, kemudian waktu postingan. Anda posting di jam jam busy ya, jam orang banyak menggunakan Instagram, dengan Anda posting di jam-jam orang yang jarang menggunakan Instagram, lebih potensi ya orang yang banyak menggunakan Instagram gitu ya. Jadi jangan disia-siakan jam-jam tersebut. Dan boleh jadi jam 6 sore tadi untuk niche-nya tadi investasi gitu ya. Investasi si Koko Cuan lagi kan investasi. Ini kan investasi lah. Saham dan segala macam ya. Maka boleh jadi ini adalah waktu yang tepat. Cuma saran saya jangan riset cuma satu Instagram, tapi Anda bisa riset lebih dari satu Instagram ya. Bisa 2 atau 3 sebagai pembanding gitu ya. Nanti Anda contek aja cara dia manage akunnya gitu ya. Ini cara dia manage akunnya gitu ya. Biografinya seperti apa gitu. Kemudian highlight-nya kayak gimana gitu ya. Foto profilnya seperti apa, nanti Anda contek aja. Nanti tinggal ikutin metodenya dia, harusnya sih grow-nya sama nanti. Gitu. Kemudian sesuaikan dengan konten terbanyak hasil research yang tadi saya bilang ya. Kalau kita nyarinya hashtagnya makanan gitu ya. Makanan gitu ya. Kita cari. Nah ini kan 23.000, cuma 3 gitu ya. 127.000, 87, 47. Nah, cari yang paling banyak nih teman-teman. 127.000 ya udah kita repost aja udah. Repost to feed. Ini bergantung speed internet biasanya. Ya udah tinggal kita kasih captionnya. Kalau saya udah punya cadangan caption makanan. Nah, insert udah. Tinggal kasih atasnya. Atasnya dari mana? Kasih original captionnya dia. Kita lihat, wah ini martabak pecenongannya. Source-nya jangan dihapus. Kredit. Kita lihat nih kata-kata pertamanya. Kata-kata pertamanya nih yang ini nih. Ini yang akan muncul nih di viewer Anda. Jangan sampai ini nggak ngejual gitu teman-teman ya. Ini harus ngejual. Jadi Anda lihat nih, ini kira-kira ngejual atau enggak ya. Kalau Anda nyari ngelihat martabak, kira-kira captionnya yang enak yang apa gitu ya. Nah, disesuaikan juga nanti dengan sesuai dengan apa yang Anda rasakan ya. Posisikan Anda sebagai viewer konten gitu ya. Ya udah kita kasih captionnya. Kalau kita udah sesuai ya tinggal post aja gitu ya. Jadi sesimpel itu kalau kita pakai tools viral. Tapi kalau misalkan Anda nggak pakai tools bisa gitu ya. Ada beberapa tools yang gratisan juga ada. Pakai reposter dan segala macam gitu ya. Tapi kalau mau manual juga bisa. Ini download aja. Ini di copy link gitu ya. Ini copy link. Kemudian Anda download dari Save from. Pakai ini. Biasanya saya pakai ini kalau download. Save from. Tinggal copy paste aja. Udah.
Harusnya muncul. Trafficnya lagi high. Nah, ini keluar. Di enter. Nah, udah tinggal download MP4. Download, kita posting manual aja lagi gitu ya. Kemudian kata-katanya gimana ya? Copy paste aja udah. Kita copy aja di sini. Kalau manual ya. Copy, kemudian paste di postingan Anda. Sesimpel itulah kalau kita ngasih repost konten orang. Tapi pastikan begitu kita repost, sertakan sumbernya. Source-nya siapa gitu ya. Nanti kalau misalkan dia keberatan ya udah kita delete aja. Saya juga ada beberapa postingan saya repost gitu ya. Ternyata lagunya itu ada copyright-nya. Biasanya Instagram warning saya gitu. Ini ada copyright-nya nih. Copyright-nya di negara mana gitu ya. Udah delete aja kontennya. Kenapa? Kalau kita pertahankan juga percuma teman-teman ya. Kalau kita pertahankan konten-konten yang punya copyright, sementara kita nggak punya license-nya gitu ya. Yang pertama membahayakan akun kita. Kemudian yang kedua juga potensi nanti konten kita akan kita kena shadow ban juga dari Instagram. Akun kita nggak berkembang, cuma aja. Nah ini riset hashtag dan segala macam ya. Udah saya capturein. Nah ini tadi saya bilang interaksi teman-teman, spam like, komen. Nah ini spam like Anda bisa pakai ini. Jadi kalau Anda punya akun Instagram gitu ya, akunnya makanan gitu ya. Nah jangan pelit-pelit ngasih like ke konten orang gitu ya. Akan kita buka gitu, kita like aja, like. Potensinya apa gitu ya? Potensinya kalau misalkan yang punya konten ngelihat like-kan kita gitu, kalau dia aware gitu, boleh jadi kita dapat like juga dari dia, atau kita dapat follow dari dia. Jadi saya beberapa waktu bangun akun yang tadi itu pertama kali gitu ya, begitu saya bangun, saya repost konten orang-orang yang memang kurang begitu terkenal dan saya dapat follow dari situ. Gitu. Jadi lumayan. Kemudian kita bisa juga pakai Everliker. Ada Everliker. Ini tools teman-teman ya. Cuma waspada ya teman-teman, jangan terlalu banyak. Ini Everliker, ini tools yang bisa memberikan memberikan like sesuai dengan hashtag yang kita sasar. Misalkan kita nyari hashtagnya apa di sini, by hashtag, kemudian hashtagnya apa nih, makanan gitu ya. Nah, kalau misalkan per hari itu kita targetin 100 aja, jangan banyak-banyak. Kemudian minimal likes per use 1, ini segini aja, oke. Nanti Anda jalankan, Anda runningkan gitu ya, di akun Anda. Selama PC Anda nggak mati, maka dia akan melakukan like secara otomatis. Tujuannya apa Anda memberikan like ya itu tadi gitu ya. Anda boleh jadi dapat viewer baru dari situ. Anda nge-like konten orang, nanti orang akan datang ke konten Anda dan Anda akan di-like gitu ya. Kemudian boleh jadi dapat follower baru atau yang lainnya. Jadi Anda bisa pakai Everliker nih teman-teman. Tapi jangan terlalu banyak, jangan over ya teman-teman ya. Karena kalau over itu resikonya adalah di-ban sama Instagram. Komen like gitu ya, spam komen atau spam like gitu. Spam komen juga ada toolsnya, cuma saya nggak sarankan karena biasanya kata-katanya sama gitu ya. Very good misalkan gitu ya. Maka 100 komenan kita adalah very good semuanya gitu ya. Dan itu nggak ada variasinya dan itu lebih cepat ke indeks sebagai spamming gitu teman-teman. Kemudian yang kedua adalah lakukan follow unfollow. Jadi kalau saya pertama bangun akun biasanya gitu ya. Ini dari kosong, akun saya kosong gitu ya. Maka saya akan melakukan follow. Follow apa? Follow sesuai niche akun saya gitu teman-teman. Kalau misalkan akun saya apa nih? Akun saya makanan gitu ya. Ya udah, nanti saya akan follow akun-akun makanan yang followernya dia masih sedikit. Jadi follower dia masih 100, masih 50 gitu ya. Kemudian dia aktif posting gitu, kita follow gitu teman-teman.
Karena dari situ akan ada potensi dia akan fallback kita. Tapi kalau misalkan Anda follow akun kayak akun saya udah puluhan ribu gitu ya, udah ribuan gitu, maka potensi di follow baliknya akan semakin kecil. Saya biasanya lakukan follow unfollow. Jadi per hari itu saya follow itu nggak lebih dari 50, karena dibatasi juga. Saran saya jangan lebih dari 50. Jadi sambil apa di handphone gitu ya, kita follow aja. Kemudian kita jeda ya teman-teman ya, jangan Anda follow 50 di menit yang sama gitu. Bisa jadi per harinya Anda post apa per jamnya gitu ya, Anda batasinnya 1 jam Anda cuma follow 10 orang gitu. Nanti sejam berikutnya Anda follow lagi 10 orang. Nanti begitu Anda follow misalkan 100 per hari, selama 3 hari kan dapat 300 gitu ya. Nanti selama 3 hari itu Anda 3 hari ke depan Anda stop follow orang gitu ya. Anda lihat tuh dari 300 orang yang Anda follow berapa banyak yang fallback gitu ya. Kalau feed-nya kecil, fallback-nya kecil ya udah yang 300-nya langsung aja Anda unfollow. Sama metodenya teman-teman. Jadi jangan 300-300-nya Anda hajar untuk unfollow gitu ya. Anda cicil gitu per jam berapa 10 gitu ya. Ada juga tools-nya teman-teman. Nanti tools-nya Anda bisa cari sendiri, follow automatic sama kayak tadi ya di Chrome gitu ya, ekstensi di Chrome. Anda tinggal pakai aja nanti cari di ekstensi di Chrome untuk follow unfollow. Selama ini sih saya pakai manual. Kemudian yang ketiga adalah spam komentar. Spam komentar seperti yang tadi saya jelasin, teman-teman. Spam komentar tadi konten saya yang spam komentar tadi. Jadi begitu ada orang komen di Instagram kita gitu ya, maka kita komen balik. Gitu. Mau dia komennya nyolek suaminya kayak nggak hubungan nggak nanya sama kita kayak ya nggak ada masalah gitu ya. Ya udah kita posting aja, kita komenin aja lagi. Tuh, auto potong kaki gitu. Kita balas lagi. Ya gitulah Kak. Sambil ketawa gitu. Ngebuat konten kita interaksinya bagus gitu ya, teman-teman. Ini saya udah pernah posting dulu dan ini sempat viral. Nah, saya posting lagi. Ini tadi saya posting sore gitu ya. Sekarang udah dapat 5.000 viewer. 5.000 viewer. Ini 4.000 viewer. Jadi tuh spam komen teman-teman. Jadi jangan sia-siakan orang yang udah datang ke Instagram Anda, kemudian dia melakukan komentar. Gitu ya. Jangan sia-siakan. Kita harus balas komen. Kemudian dari hashtag tadi udah saya jelasin gitu ya. Jangan lebih dari 25, kalau bisa 15 sampai 25 gitu ya. Tapi kalau misalkan nanti konten Anda udah 100.000, udah hilangin hashtagnya teman-teman. Atau komen Anda Instagram Anda udah di atas 100.000, udah Anda nggak usah pakai hashtag lagi. Cukup pakai hashtag sesuai dengan konten Anda gitu ya. Nama konten Anda nama akun Instagram Anda akun Instagram Anda tadi Bojo misalkan, ya udah hashtagnya itu aja. Jangan pakai hashtag yang lain. Karena apa? Karena potensi viral setiap postingan Anda besar gitu. Karena apa? Karena follower Anda udah 100.000 gitu ya. Begitu Anda posting, otomatis lebih potensi untuk viral. Ini penelitian tentang hashtag gitu ya. Oke, kemudian, nah ini sesuaikan postingan di saat peak target follower Anda gitu ya. Anda bisa cek juga kalau akun Anda udah di set Instagram bisnis gitu ya. Itu bisa kelihatan waktu peak postingan waktu peak mayoritas follower Anda di jam berapa. Kemudian Anda juga bisa tadi pakai metode saya gitu ya. Anda lihat kompetitor Anda gitu ya di niche yang sama, di topik yang sama. Kemudian Anda posting di jam itu gitu. Dia posting banyak di jam berapa? Di jam 6 sore misalkan. Ya udah kita posting juga di jam 6 sore. Kalau dia posting di jam 2 siang ya udah kita posting juga di jam 2 siang. Karena apa? Karena marketnya dia ada gitu. Kita hajar aja marketnya dia. Nanti kalau misalkan
akun kita udah berkembang gitu, follower udah banyak, ya udah kita cari waktu postingan kita sendiri. Jadi ada 2 metode teman-teman untuk nyari waktu postingan. Yang pertama tadi kita ngikutin itu, yang kedua kita nyiptain sendiri gitu ya waktu postingan yang ideal menurut kita ya. Cuma kalau konten kita bangun dari nol itu rasanya susah teman-teman untuk viral konten kita karena kita ngikutin follower kita. Tapi kalau misalkan akun Instagram Anda udah viral gitu, banyak followernya, ya itu nggak nutup kemungkinan gitu ya. Nanti teman-teman nyiptain waktu postingan sendiri. Misalkan Anda setiap postingan jam 3 sore gitu ya, maka setiap postingan Anda nanti ditunggu sama follower Anda gitu. Follower Anda, oh, jam 3 sore nih waktu postingan Instagram ini nih, ya udah. Kemudian jangan terlalu banyak melakukan postingan di Instagram. Jadi kalau Anda repost itu, kayak saya itu repost, paling sehari itu cuma 2 konten, teman-teman. Nggak banyak. Jadi saya ngincer waktu di waktu peak season-nya, waktu peak follower saya naik, waktu saat banyak mayoritas follower saya aktif di Instagram, itu saya posting di situ. Jumlah postingan saya biasanya 2, maksimal 3 atau 4 lah. Dan jarang banget 3 atau 4. Kebanyakan 2 postingan aja gitu per hari. Dan konsisten gitu ya, tiap hari ada 2 postingan. Nanti lama-lama konten Anda akan naik sendiri, teman-teman. Itu konten saya itu, Instagram saya itu saya bangun dari nol. Gitu ya. Saya nggak beli follower, nggak saling follow, nggak dari akun Instagram saya yang lain untuk melakukan follow gitu, nggak juga. Jadi memang murni follower organik yang saya dapatkan. Kemudian yang ketiga, waspada terkena shadow ban. Gitu. Anda terlalu banyak melakukan posting, Anda terlalu banyak follow orang gitu. Anda terlalu banyak unfollow orang gitu, boleh jadi nanti kena shadow ban. Jadi diatur waktunya gitu ya. Anda juga bisa review nanti hasil postingan Anda. Kalau misalkan Anda udah masuk ke Instagram bisnis gitu ya. Nanti Anda bisa lihat postingannya yang mana yang viral di jam berapa gitu ya. Nah, tools membuat konten. Nah, Anda kalau punya kamera, saya rasa semua orang sekarang punya kamera. Mayoritas orang punya kamera di handphone pribadinya, dan handphone sekarang udah bagus-bagus gitu ya resolusinya. Jadi dia bisa buat konten sendiri, satu. Kemudian yang kedua, Photoshop. Photoshop ini hanya beberapa orang juga yang bisa gitu. Kemungkinan mayoritas dari kita nggak terlalu terbiasa gitu ya. Yang ketiga, Anda bisa pakai Canva, teman-teman. Saya biasa pakai Canva. Kenapa? Karena saya nggak punya software Photoshop. Saya malas beli. Saya pakai Canva aja. Ini all design saya. Anda masuk ke canva.com, kemudian Anda register gitu ya. Register, masukin email Anda, aktivasi, kemudian ya udah desain. Nah, ini desain-desain saya nih. Di sini enak teman-teman ya, udah ada template-templatenya gitu. Anda mau posting mana? Instagram Stories, Instagram post, Facebook post gitu. Anda mau bikin konten di YouTube misalkan, bisa jadi gitu ya. Instagram Stories, ini kalau saya buat, nah ini invitation, saya buat invitation. Simple teman-teman. Udah template-nya udah diatur sama dia. Berapa kali berapanya pasti udah pas gitu ya. Nah, ini acaranya malam ini nih, bersama nih masih live juga. Terus saya buat poster-poster undangan kayak gini, pakai Canva. Awalnya ya ambil aja template-nya dia kayak gimana, ya kita ambil background-nya, kemudian kita cari misalkan nih kita butuh gambar dunia nih, Anda cari di di freepik.com gitu ya, cari gitu. Anda cari world map, world map, ini world map. Saya jelasin nih, saya dapat konten-kontennya dari mana. Anda masuk world map,
Nah, ini konten-konten. Kalau yang apa ada gini-gini ini biasanya berbayar, teman-teman. Cari yang gratis aja. Yang free gitu. Anda bisa pakai ini gratis, ini gratis. Mau konten saya yang mana tadi? Nah, ini dia. Ini download, ya. Anda ambil, download, udah download, udah ada gambarnya ya, misalkan ada download, download, free download. Saya khawatir sebenarnya kalau saya pakai full gitu, picture-nya akan ada copyright ke depannya, maka apa yang saya lakukan? Saya buang background-nya dia, teman-teman. Background-nya kita buang di mana? Di remove BG. Remove BG gitu ya. Udah dapat picture-nya dia gitu. Kita dapat picture-nya dia. Kemudian kita tarik di sini, upload image. Nah, ini mana nih yang mau kita hilangin gitu ya. Misalkan ini ya. Udah nih. Dia ngilangin background yang ada di belakang. Otomatis ini akan jadi picture doang. Udah jadi, kita download. Udah download, nanti diupload lagi aja di sini. Di sini di Canva gitu ya. Kita upload lagi. Kita upload. Ini udah jadi nih kan. Nah, ini jadi kayak gini nih, teman-teman. Kalau saya kasih blank kanvasnya gitu ya. Jadi begini nih, teman-teman. Kosong gini gitu ya. Kemudian saya ambil apa? Ini background-nya bagus nih, biru nih. Udah, copy aja. Ctrl C, Ctrl V. Udah. Yang kita lakuin apa? Udah tinggal capture. Nah, kita sesuaiin aja ntar. Nah, ini disesuaiin aja, teman-teman ya, picture-nya. Picture-nya kita sesuaiin supaya apa? Supaya kelihatan natural gitu ya. Kita tarik ke atas. Bawahnya kita mau kasih apa? Kasih cap misalnya. Karena ini topiknya saham gitu ya. Kita kasih. Nah, udah jadi. Tinggal kasih tulisannya. Kayak gini ya. Udah jadi, kasih tulisannya. Ini ada format teksnya. Kita tinggal pilih aja. Kita mau ngasih model teks kayak gimana nih? Kayak gini. Saya ambil dari graphic design ini. Udah tinggal kita klik aja. Nah, kan? Yang atasnya kita delete-deletein. Nah, ini udah jadi. Kita lebarin. Kemudian kita, nah, udah jadi kan. Udah ganti deh warnanya. Kira-kira yang eye catching yang mana? Nah, kelihatan. Ini send to backward. Ini diatur ke belakang nanti. Saya nggak bisa right click langsung. Jadi tinggal diatur aja. Anda mau masukin tulisan apa lagi di sini? Nah, udah ada format. Tinggal diedit aja lagi. Sesimpel itu teman-teman ya. Kemudian nih Canva, BG, atau Anda pakai Camtasia gitu. Camtasia ini berbayar. Kalau Anda mau pakai yang gratisnya, pakai apa ya? Saya lupa ya. Sini ada nggak? Oh nih, ada InShot. Anda pakai InShot gitu ya. Anda bisa edit video di mana? Di handphone Anda edit gitu ya. Itu bisa jadi konten juga. Atau kalau Anda punya MacBook gitu ya. Ini saya dapat free iMovies namanya. iMovie. Ini gratis gitu. Jadi kalau Anda mau jadi content creator gitu, cari tools yang gratisan dulu aja. Jangan yang berbayar, teman-teman ya. Karena kalau berbayar nanti nggak nutup konten Anda. Itu. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Cukup? Nah, setelah ini Anda bisa coba sendiri untuk akun Instagram Anda. Udah ada 15 akun gitu, jangan disia-siakan. Dan setiap akun udah ada followernya, udah ada modalnya ratusan. Harusnya udah bisa ada 1000-an ya tiap akun. Karena
targetnya adalah per akun itu ada 1000 follower gitu. Dengan itu harusnya follow unfollow nggak Anda lakukan gitu ya. Follow dan follow itu Anda lakukan kalau misalkan akun Anda dari nol gitu. Tapi kalau akun udah ada ratusan, ada ribuan gitu, Anda nggak perlu lagi follow unfollow. Anda tinggal ikutin aja gitu ya. Kemudian nanti ya udah posting tiap hari 2 postingan, kemudian kasih hashtag 15 sampai 25, cari konten-konten yang viral, maka follower Anda akan naik dengan sendirinya. Sebulan pertama mungkin Anda akan dapat follower. Waktu saya 1 bulan itu bisa dapat follower 1000 follower 1 bulan. Tapi kalau udah kontenan follower Anda udah 1000 gitu ya, itu harusnya bisa jadi algoritma di Instagram-nya itu lebih cepat gitu ya, indeksnya. Setiap postingan Anda lebih potensi untuk dapat masuk ke viral konten gitu ya. Masuk ke jelajahnya si Instagram, itu potensi jadi viral akun Anda. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk optimasi akun Instagram dari part 1 sampai part 3 gitu ya, teman-teman. Kalau ada yang kurang jelas nanti Anda bisa ulang-ulang konten YouTube-nya. Kemudian kalau ada yang mau ditanyakan silakan bisa japri saya di WhatsApp atau bisa nanya di channel Telegram. Oke. Itu aja yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak, Waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.